Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Anwarul Iksan. Saya mahasiswa dari UIN SMH Banten yang terletak di Serang, dan jurusan saya bimbingan dan konseling Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman di kelas ini yang sudah bersedia hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, kalian semua tahu tidak kegiatan hari ini yang akan saya laksanakan kegiatan apa? Nah, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Kegiatan ini yang saya laksanakan ini merupakan salah satu tugas mata kuliah praktik asesmen, bimbingan, dan konseling, yaitu pelaksanaan asesmen non-tes yang menggunakan asesmen ITP atau yang biasa disebut inventory tugas perkembangan. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pribadi kalian, baik dalam aspek sosial, emosional, tanggung jawab, maupun hubungan dengan lingkungan sekitar sesuai dengan tahap perkembangan remaja SMA ataupun SMK. Instrumen yang digunakan kali ini berbentuk Google Form yang akan saya sebarkan melalui link yang berisi 77 butir pernyataan. Perlu diingat kembali, ini pernyataan, bukan pertanyaan. Jika tidak ada di pernyataan ini tidak ada jawaban benar atau salahnya. Kalian hanya perlu memilih salah satu jawaban pada butir yang paling sesuai dengan kondisi diri kalian saat ini. Nah, saya tegaskan kembali, untuk mengisi tugas Google Form ini yang akan saya sebarkan ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian di sekolah. Ini hanya bersifat membantu saya untuk mengetahui perkembangan kalian saja. Tidak ada hubungannya dengan sekolah. Jadi tidak perlu khawatir nilai kalian jelek. Ya, begitu. Nah, saya lanjutkan kembali. Misalnya, jika kalian merasa, ya, ini sedang saya alami atau ini sesuai dengan keadaan saya sekarang ini, maka pilihlah jawaban tersebut. Tidak perlu menebak atau berpikir mana yang dianggap benar. Nah, karena semua jawaban itu bersifat pribadi dan berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Jadi jangan menyontek-nyontek ya. Nah, sebelum memulai pengisian, pastikan kalian menulis identitas dahulu seperti nama lengkap, jenis kelamin, kelas, dan tanggal pelaksanaan asesmen. Waktu yang disediakan untuk mengisi asesmen ini adalah 90 menit. Jadi silahkan isi dengan santai, teliti, agar hasilnya benar-benar mencerminkan diri kalian sendiri. Nah, untuk sebelum pengisiannya, yang ingin ke kamar mandi atau yang ingin mengobrol, saya persilahkan terlebih dahulu. Nah, setelah semua selesai diisi, silahkan tekan tombol kirim di bagian akhir Google Form. Data kalian akan otomatis tersimpan dan digunakan sebagai bahan analisis untuk tugas mata kuliah saya ini. Nah, sudah. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga hasil asesmen ini bisa membantu kalian mengenal diri lebih baik dan menjadi bahan refleksi untuk terus berkembang ke arah yang lebih positif. Akhir wassalam, tutur kata jika ada yang salah dari ucapan saya izin mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan mengisi Google Form-nya, yang dimana menu awalnya seperti ini. Nah, petunjuknya bisa kalian baca terlebih dahulu. Ada 77 aspek pernyataan. Setiap rombongan terdiri atas 4 pernyataan. Anda diminta memilih satu pernyataan dari setiap rombongan yang menurut Anda paling sesuai pada saat ini. Tidak ada pilihan jawaban yang benar ataupun yang salah. Semuanya sesuai dengan kondisi Anda. Wajib mengisi dengan jujur, mengisi nama dan nomor absen dengan benar. Nah, yang dimana kalian akan mengisi email kalian, nama lengkap kalian, nomor absen kalian, jenis kelamin, lalu ada tanggal pengisiannya. Selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisi pernyataan-pernyataan ini, yang dimana pernyataannya ada 77 pernyataan. Nah, setelah kalian sudah mengisi 77 pernyataannya, lalu kalian bisa kirim di sini. Setelah kalian kirim, nah, datanya kita akan proses ke Excel terlebih dahulu, yang dimana datanya seperti ini. Nah, di sini ada segini, lalu kalian wajib mengosongkan 4 baris pertama, wajib dikosongkan. Mungkin ada sebagian yang nggak perlu dikosongkan, tapi untuk pengelolaan saya ini harus dikosongkan 4 baris ini agar terbaca di aplikasi ATP-nya, yang dimana di aplikasi ATP-nya sebelumnya kita teliti terlebih dahulu apakah semuanya ini sudah mengisi atau ada bagian yang kosong yang belum diisi. Selanjutnya, setelah sekiranya semuanya sudah benar, lalu kita akan membuka aplikasi ATP-nya, yang dimana sebelumnya itu wajib kalian berikan nama terlebih dahulu. Nama filenya kita ingat ITP SMK 4 Kota Serang 1 ini. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi ATP SMA-nya seperti ini. Nah, kalian akan dibawa menu awalnya seperti ini. Selanjutnya, gimana sih cara pengelolaan data di aplikasi ATP-nya? Sebelumnya kita buka dulu file yang di Excel tadi. Gimana caranya? Kita ke file ini yang ada di pojok kiri atas. Kita ke menu file. Oke, ke impor dari file Excel. Selanjutnya kita cari dokumennya seperti ini. Nah, ini kita klik, lalu kita klik open. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul. Total jumlah pesertanya ada 27 peserta yang mengisi Google Form yang tadi, yang di Excel tadi juga. Nah, selanjutnya kita buka ke analisis kelompok. Ini kan nggak ada gambarnya. Nah, kalian bisa klik logo petir ini yang ada di atas, yang sebelah buku. Kita klik. Nah, biar apa sih? Biar ada muncul datanya, gambar-gambarnya seperti ini. Nah, akan muncul. Nah, di sini ada grafik profil kelompok, yang dimana ada 11 aspek seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yang dimana aspek per aspeknya ini berbeda-beda. Nah, selanjutnya setelah kesini kita ke distribusi frekuensi aspek, yang menunya seperti ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke pengelolaan data yang akan dibarengi dengan data-data yang dari ATP ini. Kita buka terlebih dahulu. Kita ke menu awal, yang dimana seperti ini.
kita harus melampirkan dan menjelaskan ITP itu apa, dan ada 11 aspek utamanya, yang dimana aspek-aspeknya seperti ini. Lalu kita mencantumkan link Google Form-nya, lalu petunjuk instrumennya, petunjuk-petunjuk untuk mengisinya. Selanjutnya kita tampilkan instrumen di Google Form-nya, lalu ada pelaksanaan praktikumnya, ada hari, tanggal, respondennya, ada 27 siswa, data-datanya kita cantumkan seperti ini. Lalu kita lampirkan hasil data respondennya yang ada di Excel ini. Nah, seperti ini kita lampirkan di sini. Lalu data ininya Google Form-nya juga kita lampirkan di sini. Lalu ada hasil Excel, hasil master instrumennya kita lampirkan di sini juga. Seperti ini contohnya. Nah, ini kalian screenshot, kita lalu dimasukkan ke sini. Selanjutnya ada profil kelompok, yang dimana profil kelompok ini ada di bagian sini, analisis kelompok. Nah, seperti ini tinggal kalian screenshot, lalu kalian masukkan ke profil kelompok. Nah, selanjutnya ada distribusi frekuensi aspek, yang dimana seperti ini. Kita ke distribusi frekuensi aspek. Nah, tinggal kalian screenshot, lalu kalian masukkan ke sini. Selanjutnya ada 8 butir tertinggi, yang dimana gambar ini bisa kita ambil dari aplikasi ATP-nya. Di sini kan ada 2, ada 8 butir tertinggi dan 8 butir terendah. Nah, kita buka. Nah, di sini nih 8 butir tertingginya di sini. Nah, lalu ada 8 butir terendahnya di sini, tinggal kalian screenshot, lalu kalian masukkan ke laporannya. Lalu kita ke bawah lagi, langsung ke contohnya aja. Kita ke individu, kita ambil contoh Abdul Muklis ya. Nah, seperti ini. Kita lampirkan namanya, NIS-nya, kelasnya, alamatnya, seperti ini. Lalu kita ambil profil individunya di aplikasi ATP. Gimana sih cara ngambil data ini? Nah, pertama-tama mari kita salin terlebih dahulu NIS-nya biar tidak lupa. Kita salin, lalu kita buka aplikasi ATP-nya. Lalu kita ke analisis individu. Kita klik nomornya. Kita ambil namanya terlebih dahulu, Abdul Muklis ya. Kita salin biar nggak salah. Kita buka aplikasi ATP-nya, lalu klik namanya. Nomornya itu kalau nggak salah ya, ini nih nomornya tuh, kita di bagian NIS. Kita salin, kita buka aplikasi ATP. Nah, lalu kita klik mulai mencari. Bisa juga, kalau nggak bisa seperti ini, kriteria pencarian pesertanya tidak ada, kita klik semua dulu. Nah, kita klik Abdul Muklis, kita tampilkan. Nah, data yang di sini tuh Nah, profil individunya kita ambil dari sini. Nah, ini profil individunya ya guys.
Selanjutnya kita ke bawah. Batang hijau menunjukkan skor individu untuk setiap aspeknya. Titik-titik hijau skor aspek kelompok. Garis kuning skor rata-rata kelompok. Garis biru skor rata-rata individu. Yang dimana garis-garisnya tuh ada di sini. Ini garis kuning dan ini garis hijau. Titik-titik hijau ini ya. Lalu ada garis biru. Selanjutnya kita ke bawah, lalu ke distribusi frekuensi nilainya dari si Abdul Muklis ini. Gimana sih kita klik distribusi frekuensi nilainya seperti ini. Tinggal kalian screenshot lalu kita lampirkan di laporannya. Dari profil individu milik Muklis ini dapat kita identifikasi aspek apa saja yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi berdasarkan batas rata-rata yang telah ditetapkan. Nah, ada 11 aspek yang akan muncul. Lalu kita cek 8 butir tertingginya dan 8 butir terendahnya. Nanti kita cari dulu 8 butir tertingginya dari Abdul Muklis ini. Nah, caranya tinggal klik 8 butir tertinggi. Nah, di sini ada 8 nih. Nah, ada 8 kan? Tinggal kalian screenshot, kita lampirkan di laporannya ke sini. Lalu di sini ada aspek yang muncul dalam 8 butir tertinggi yang dicapai oleh Abdul Muklis berdasarkan grafik berikut. Nah, di sini aspek-aspeknya kan ada 8 ya. Nah, di sini tuh tidak boleh sembarangan mengisi ya, harus sesuai yang dikriteriakan dari aspek-aspek tersebut. Nah, selanjutnya kita lampirkan 8 aspek terendahnya. Nah, kita klik 8 butir terendahnya. Nah, ini aspek-aspeknya. Nah, ada 8 kan? Kita lampirkan di sini. Lalu aspek-aspeknya. Aspek yang muncul dalam 8 butir terendah yang dicapai oleh Abdul Muklis berdasarkan grafiknya. Ada 8 aspek kita lampirkan dan setiap aspeknya tidak boleh sembarangan mengisi. Harus sesuai penjelasannya. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu yang dimana dari Abdul Muklis ini 8 butir tertinggi ya. Kita jelaskan terlebih dahulu, berikan contoh dari Abdul Muklis ini. Yang pertama ada aspek nomor 5 yang dimana kesadaran tanggung jawab. Nah, butir 5 sampai 2 dengan TP-nya 6 yang dimana Abdul Muklis ini mengidentifikasikan bahwa Muklis sudah menghormati orang lain tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi, sudah menjalin persahabatan atas dasar saling percaya, ragu mengemukakan kekeliruan yang terjadi, sudah bercita-cita sesuai kemampuan dan kelemahan pribadinya. Dari si Abdul Muklis ini 8 butir tertingginya, contohnya yang dari pertama kita ambil. Nah, selanjutnya ada 8 butir aspek terendahnya yang dimana aspek yang muncul di 8 butir terendah yang dicapai oleh Abdul Muklis berdasarkan grafik, yaitu yang pertama kita ambil contoh aspek nomor 1 yang dimana aspek nomor 1 ini adalah landasan hidup religius, butir 1 sampai 3 dengan TP 3 yang mengidentifikasikan bahwa Muklis belum mengetahui manfaat kesabaran, belum bersyukur kepada Tuhan, setiap mendapatkan rezeki atau kegembiraan, belum memahami arti doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, belum merasa berdosa apabila melanggar larangan Tuhan. Nah, kita buka aplikasi ATP terlebih dahulu.
Nah, saya kan tadi ada bilang yang dimana setiap aspek ini memiliki penjelasannya masing-masing, yang dimana tidak boleh asal mengisi. Nah, tidak boleh sembarang mengisi karena ini sesuai di aplikasi ATP-nya, yang dimana kita akan mengambil contoh beberapa butir dari yang tertinggi dan yang terendah. Yang pertama dari butir yang tertinggi ada aspek nomor 5, kesadaran tanggung jawab butir 5 sampai dengan 2 dengan TP-nya 6. Nah, gimana sih cara mengetahui penjelasan ini? Kita buka aplikasi ATP-nya 8 butir tertinggi. Lalu kita buka buku di sini di logo petir, di sebelah logo petir. Nah, di sini. Kita tadi kan dari Abdul Muklis ini kesadaran tanggung jawab. Nah, seperti itu kan, kesadaran tanggung jawab butir 5 sampai dengan 2 dengan TP 6. Kita buka aplikasi ATP-nya. Nah, kita klik logo buku, yang dimana penjelasan tersebut tidak boleh diisi asal-asalan karena datanya sudah terlampirkan di aplikasi ATP-nya, tinggal kalian ketik ulang saja. Nah, caranya seperti tadi. Kita buka logo buku ini di aplikasi ATP-nya. Lalu di yang pertama aspek tertingginya kesadaran tanggung jawab nomor 5. Nih, kesadaran tanggung jawab, kita plus. Lalu butirnya 5 sampai dengan 2. Kita klik 5 sampai dengan 2 di kesadaran tanggung jawab ini. Nah, di sini akan ada muncul TP-nya, yang dimana TP-nya menunjukkan angka nomor 6, yang dimana angka nomor 6, saya menghormati orang lain tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Nah, data Abdul Muklis tersebut ada di sini. Tidak sembarangan mengisi. Lalu ada di 8 butir aspek terendahnya, yang dimana kita ambil contoh aspek nomor 1, landasan hidup religius butir 1 sampai 3 dengan TP 3. Nah, kita buka aplikasi ATP-nya, kita buka 8 butir terendah, yang dimana kita buka lagi logo buku ini. Nah, sebelumnya kita lihat, kita ke buku, kita cari aspek yang pertama, landasan hidup religius. Kita klik di sini plus. Lalu butirnya 1 sampai 3. Kita plus lagi yang 1 sampai 3 ini. Klik. Nah, di sini muncul TP-nya nomor 3. Nah, TP-nya nomor 3, saya merasa berdosa apabila melanggar larangan Tuhan. Nah, tinggal kita lampirkan di sini. Belum bersyukur kepada Tuhan setiap mendapatkan rezeki atau kegembiraan. Nah, datanya kita ambil dari aplikasi ATP tersebut. Sekian, semoga bermanfaat video dari saya. Akhir wassalam, semoga ilmu yang saya berikan dapat bertambah untuk kalian pelajari. Bila ada tutur kata yang salah dari saya, mohon maaf, dimaafkan. Saya izin pamit undur diri.